Halo guys, terima kasih yang sudah klik video ini. Welcome back to Real Universe. Di stadion sepak bola, pertandingan antara dua tim paling terkenal telah dimulai. Penonton menikmati setiap detiknya dan bersorak untuk tim masing-masing. Namun ada satu pria yang tampak ketakutan. Dia tahu sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi, bahwa stadion akan meledak jika ada kebisingan yang melebihi 100 desibel. Terdapat indikator di dalam stadion yang menampilkan tingkat kebisingan. Saat pria yang tampak ketakutan sedang bicara di telepon, seorang penggemar sengaja mendengarnya dan bertanya tentang masalah tersebut. Dengan tatapan cemas, pria itu mengungkapkan segala sesuatu tentang kemungkinan ledakan. Ia kemudian menegaskan bahwa jika terjadi gol, tingkat kebisingan jelas akan meningkat. Mendengar hal tersebut, sang penggemar menjadi khawatir, namun dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia harus mencegah gol apapun hingga peluit akhir berbunyi. Sayangnya, tim tuan rumah mendapat hadiah penalti. Kekacauan akan segera terjadi, namun tepat pada waktunya. Para penggemar tersebut dengan gagah berani berlari ke lapangan dan menendang bola. Hal ini menunda ledakan untuk sementara waktu, tapi bisakah dia menundanya sampai peluit panjang berbunyi? Namun sebelum itu, di kedalaman lautan sebelah timur Hiroshima, sebuah kapal selam Korea sedang melintasi perbatasan. Di dalam kapal tersebut ada beberapa perwira angkatan laut yang berusaha melindungi negara mereka dari serangan. Pemimpin kelompok tersebut tidak lain adalah pria yang ketakutan dari adegan pertama. Sayangnya, suatu hari mereka mendapat serangan hebat saat kapal selam musuh mulai membombardir mereka dari rudal. Kang menenangkan krunya dan mencoba yang terbaik untuk membimbing mereka menuju keselamatan. Namun tidak berhasil, pada akhirnya kapal selamnya terhempas ke dasar lautan. 1 tahun berlalu. Kang berhasil selamat dalam serangan itu. Dia mulai kembali kehidupan normalnya. Dia telah pensiun dari tugasnya dan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama istrinya, Yujung, dan putrinya, Seol. Suatu hari dia hendak menghadiri konferensi pers. Tiba-tiba dia menerima telepon dari orang yang tak dikenal. Orang tersebut menjelaskan bahwa bahan peledak telah ditanam di sebuah taman hiburan dan juga di rumah komandannya. Dia kemudian meminta Kang untuk memilih lokasi di antara keduanya, tapi seperti yang diharapkan, Kang mengabaikannya. Setelah itu, Kang menghadiri pertemuan pers di mana dia ditanya tentang bencana kapal selam tersebut yang menewaskan banyak anggota krunya. Salah satu reporter bahkan bertanya kepada Kang apakah dia melakukan sesuatu untuk membantu kru yang lain. Namun dia tidak menjawab dan satu kata pun dan tetap diam. Selanjutnya, sang mayor menerima parsel di rumahnya dan saat dibuka dia menemukan sebuah bom di dalamnya. Pada saat yang bersamaan, bom lain ditemukan di taman hiburan seperti yang disebutkan oleh orang yang tidak disebutkan namanya di telepon. Sayangnya, sebelum sang mayor sempat beraksi, bom tersebut meledak dan menyebabkan seluruh keluarganya tewas. Di tempat lain, istri Kang, Yujung, menerima telepon dan menyuruhnya untuk datang di taman hiburan secepat mungkin. Saat itu, pembom menelpon Kang dan memerintahkan dia untuk memasang aplikasi di teleponnya. Dia menjelaskan bahwa aplikasi akan memblokir semua panggilan dan pesan lain selain miliknya. Kang menjelas berpikir semuanya adalah omong kosong dan menolak untuk mengetahuinya. Tapi ketika penelpon mengancam akan meledakkan bom berikutnya, dia buru-buru langsung menginstal aplikasi tersebut. Saat dia melakukannya, dia langsung menerima lokasi bom berikutnya. Kang nampak putus asa, karena itu adalah stadion sepak bola terbesar di kota itu, Asiatic Main Arena. Sebelum menutup telepon, pelaku bom memperingatkan Kang agar tidak memberitahu polisi dan memberinya waktu 60 menit untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di stadion. Kang tidak membuang waktu dan bergegas ke stadion tempat pertandingan sepak bola sedang berlangsung. Dia masuk ke dalam stadion dan langsung mulai panik setelah memperhatikan jumlah penonton di sana. Seketika pengebom menelpon Kang dan memberinya beberapa instruksi. Pertama, bom itu bekerja berdasarkan suara. Jika kebisingan di dalam stadion mencapai 100 desibel, maka bom akan diaktifkan. Pelaku bom juga mengungkapkan bahwa bom tersebut berada di dalam arena tempat duduk VIP. Sementara itu, seorang reporter berita mendengar Kang berbicara dengan pelaku bom. Dia mengenalinya sebagai kapten kapal selam, lalu ia menanyakan apakah semuanya baik-baik saja.
Kang hanya menyebutkan bahwa sebuah bom akan meledak jika mereka mengeluarkan terlalu banyak suara. Mendengar ini, reporter menjadi ketakutan dan dia mulai bertukar pikiran tentang cara mengendalikan kerumunan. Seketika dia menutup mulutnya dan bergegas ke lapangan untuk mengalihkan perhatiannya setiap orang. Rencananya pun berhasil untuk sementara dan kerumunan menjadi diam. Tapi tak lama kemudian dia dibawa pergi dalam pertandingan dilanjutkan. Di sisi lain, Kang masih dalam perjalanan menuju tempat duduk VIP yang tepatnya ada di sisi berlawanan dari stadion. Sayangnya di saat yang sama pertandingan berlanjut ke adu penalti dan seseorang mencetak gol. Hal ini membuat penonton menjadi heboh dan tingkat suaranya dengan mudah melampaui 100 desibel. Seketika bom tersebut akhirnya telah aktif. Bahkan setelah itu, Kang yang cemas mencapai lokasi tersebut dan mulai menggeledah ruangan secara sembarangan. Untungnya dia menemukan bom itu di dalam akuarium dan mengeluarkannya. Dia kemudian meminta semua orang di area VIP untuk mengungsi. Semua orang mematuhinya dan mereka bergegas ke tempat yang aman. Namun ada satu anak yang tertinggal di dalam. Dalam sisa waktu 5 detik, Kang yang sudah keluar melihat ini dan bergegas menyelamatkan anak itu. Dia menutupi tubuh anak itu dengan tubuhnya pada saat yang sama bomnya akhirnya meledak. Akhirnya keduanya selamat dan saat Kang keluar dari ruangan sambil memegangi bocah tersebut, semua orang bertepuk tangan untuknya dengan hormat. Kemudian saat Kang meninggalkan stadion, dia kembali menerima telepon dari pelaku bom yang mengungkapkan bahwa target berikutnya ternyata itu adalah resort kolam renang lokal yang selalu ramai dikunjungi orang. Pengatur bom waktunya juga dimulai dalam waktu 60 menit. Karena jarak resortnya sangat jauh, Kang meminta reporter untuk meminjamkan mobilnya. Dia ingin meminjamkannya, tetapi hanya dengan syarat ia dapat bergabung dalam pencarian bom. Kang tidak ingin membahayakan siapapun, tapi karena dia tidak punya banyak waktu, dia pun setuju. Di sisi lain, saat Seol pulang ke rumah sendirian, dia diculik. Sementara itu, Kang menunjukkan keterampilan mengemudinya yang sempurna dan berhasil mencapai resort dalam hitungan menit. Saat yang bersamaan, Kang menerima telepon dari pelaku bom, dan kali ini dia menerima sebuah foto. Dan itu adalah foto putrinya Seol yang diikat dan dimasukkan ke dalam mobil hitam. Foto itu membuat Kang emosi, namun ia harus fokus pada tugasnya. Dia kemudian melanjutkan ke kolam renang, tetapi sebelumnya ia memerintahkan reporter untuk mencari mobil hitam. Tak lama setelah itu, Kang mulai mencari bom di sekitar area tersebut. Dia curiga benda itu ada di dalam air seperti terakhir kali dan yang mengejutkan dia benar. Untuk melihat lebih dekat, Kang menyelam ke dalam kolam dan mencoba melucuti senjatanya. Di tempat lain di taman hiburan, istrinya Yujung telah tiba di lokasi sambil mengenakan pakaian jihandak bom. Ternyata dia adalah salah satu tim jihandak bom terbaik di kota itu. Sayangnya saat dia mencoba berkonsentrasi, pasangan yang tinggal di apartemen terdekat malah membuat keributan suara keras. Hal itu membuat bom seketika aktif. Dalam scene ini, kita diperlihatkan pemandangan dua tempat, kolam renang dan taman hiburan. Tempat sepasang suami istri berusaha meredakan bom. Situasi semakin tegang di kedua tempat dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk melindungi bom tersebut dengan tubuh mereka sendiri berharap bisa menyelamatkan orang. Namun saat bom waktunya telah habis, tidak terjadi apa-apa. Petugas di taman hiburan berasumsi bahwa itu adalah lelucon. Tapi saat itu Kang menerima panggilan yang terhubung dengan timer di dekat istrinya. Kini keduanya bisa saling mendengar. Yujung juga dapat melihat foto putrinya yang diculik dalam bom waktu. Kemudian pelaku bom angkat bicara dan mengungkapkan bahwa sebuah bahan peledak besar dipasang di bawah tanah Yujung berdiri. Dia bisa lari, tapi jika dia melakukannya dia akan terbunuh. Kang yang mendengar semuanya memohon istrinya untuk melarikan diri, tapi istrinya tidak bergerak sama sekali. Beberapa saat kemudian, ledakan besar terjadi yang membuat tubuhnya terlempar beberapa meter. Di tempat parkir, si reporter menemukan mobil hitam yang dia cari dan dia tidak bisa membuka pintu mobil tersebut. Tapi, begitu dia mencoba melakukannya lagi, ledakan kecil terjadi menyebabkan dia luka ringan. Kang lalu tiba di tempat kejadian, namun tidak menemukan tanda-tanda putrinya di dalam mobil. Singkat cerita, kita akhirnya diperlihatkan dalang di balik semua serangan teror tersebut. Dia adalah Taeseon, mantan angkatan laut yang merupakan kru dari kapal selam yang lalu. Saudaranya juga berada di kapal selam, tapi dia meninggal pada hari yang menentukan itu.
Kini Taeson melakukan semua itu untuk membalas dendam kepada pemerintah dan Kang atas keputusannya sewenang-wenang. Di tempat lain, kepala bagian kota Yang Han diberitahu tentang ledakan tersebut di taman hiburan. Dia juga diberitahu bahwa penjinak bom Yujung masih hidup akibat ledakan bom tanam lalu. Oleh karena itu, Yang Han meminta sopirnya untuk segera membawanya ke rumah sakit. Namun sebelum mereka sampai di sana, Taeson memasuki ruang medis dan membunuh penjaga keamanan. Di sisi lain, Kang dan reporter pergi menemui mantan perwira Angkatan Laut untuk menanyakan di mana keberadaan Taeson. Akhirnya perwira tersebut memberikan mereka alamat dan pencarian dimulai. Singkat cerita, Kang masuk ke rumah pelaku dan menemukan banyak barang berserakan. Ini adalah bahan yang sama yang digunakan untuk membuat bom. Saat itu, Kang menerima telepon dari Taeson yang menganggapnya bertanggung jawab atas kematian rekan-rekannya yang lain. Kang berusaha meyakinkan Taeson, tapi Taeson tidak mendengarkan dan menyarankan agar dia bertemu di sebuah hotel. Kemudian ia menyamar sebagai dokter. Taeson membawa Yujung keluar dari kamar pasien menggunakan kursi roda ke lorong. Sementara itu, Yang Han juga tiba di sana namun gagal mengenali pelakunya. Dia malah langsung menuju kamar Yujung dan menemukan penjaga medis tergeletak di lantai. Karena khawatir, dia memerintahkan sopirnya untuk menyisir seluruh area untuk mencari Taeson. Salah satu ajudannya menemukannya dan memulai perkelahian, tetapi dia akhirnya terbunuh dan membiarkan Taeson pergi bersama Zhang Yu. Sementara itu, Kang yang khawatir menelpon Yang Han dan menjelaskan seluruh situasinya kepadanya. Ia pun mengungkap materi terkait bom yang ditemukan di rumah pelaku. Sesampainya di hotel bersama reporter, mereka mulai mencari lokasi bomnya. Namun sebaliknya, mereka menemukan anak kecil yang tidur di sofa dengan menggunakan jaket tertutup bahan peledak. Sementara itu, Yang Han dan timnya memeriksa rumah pelaku dan menyimpulkan bahwa bahan peledak terhubung dengan komponen yang berbeda dan sulit untuk dijinakkan. Di tempat lain, Taeson memasuki ruang seminar di hotel. Ia mengenakan jaket penuh bahan peledak dan menyapa orang banyak. Mendengar suara itu, Kang bergegas ke aula dan berbicara dengannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkannya, namun tidak berhasil. Taeson terus menuduh Kang atas kematian saudaranya. Dia menceritakan beberapa tugas petugas lainnya. Dia juga meremehkannya karena memanfaatkan situasi untuk keuntungannya sendiri. Pada saat kejadian, kapal selam sudah 11 hari terjebak di dasar lautan. Ryong, adik Taeson, terlihat berbicara dengan saudaranya dan menyebutkan bahwa dia memiliki kepercayaan yang penuh pada Kapten Kang dan kemampuannya menyelamatkan mereka. Saat itu, Kang menerima pesan telegram dari kantor pusat yang menyatakan bahwa tim penolong membutuhkan waktu sekitar 15 hari agar bantuan tiba. Dengan hanya tersisa 19% oksigen di kapal selam, para perwira Angkatan Laut mulai panik. Oleh karena itu, untuk mengendalikan situasi dan menyelamatkan petugas sebanyak mungkin, Kang lalu membuat rencana. Dia memotong tali menjadi beberapa panjang dan memberitahu petugas bahwa siapapun yang mendapatkan tali yang lebih panjang, dia akan bertahan dan yang lainnya harus mengorbankan diri mereka sendiri. Satu demi satu, para petugas mulai menarik tali dari tangan Kang dan membiarkan nasib menentukan kelangsungan hidup mereka. Taesung mendapatkan tali yang lebih panjang, sedangkan saudaranya Ryong menarik tali yang lebih pendek. Karena merasa putus asa, Taesung mencoba memprotes sang kapten, namun dia diusir. Kemudian, tepat di depan matanya, Ryong dan yang lain yang mendapatkan ikatan yang lebih pendek dengan terpaksa meninggalkan tempat itu. Shin kembali ke masa sekarang. Taesung memberitahu Kang bahwa istrinya terjebak di dalam mobil yang diparkir di luar hotel. Kini dia hanya punya waktu 3 menit untuk menyelamatkan putri dan istrinya. Dia juga menyebutkan bahwa Kang perlu meletakkan jaket yang dia kenakan di dekat keduanya untuk menonaktifkan bom tersebut. Jika waktu terus berjalan, Taesung membuat situasi semakin sulit dengan menyerang Kang. Keduanya berkelahi selama beberapa menit. Namun pada akhirnya Yong Han datang dan menembak mati Taesung. Setelah itu, dengan waktu yang tersisa hanya sekitar 90 detik, Kang lalu melompat dari lantai paling atas hotel dan berhasil menjangkau istrinya. Namun saat ini bom waktu yang berada di putrinya hanya tersisa 23 detik. Jadi tanpa mempedulikan hal lain, dia mengemudikan mobilnya ke dalam gedung dan akhirnya mencapai putrinya. Dia lalu keluar dari mobil dan berhasil menjinakkan bomnya tepat sebelum bom meledak.
Dalam adegan terakhir, Kang menerima kesalahannya dan bertanggung jawab atas kematian petugas di depan media. Dia menyebutkan bahwa kejadian itu terjadi karena keputusan konyolnya dan dia berjanji akan bertindak lebih bijaksana lagi. Di akhir film, Kang mengunjungi batu nisan tentara yang meninggal dan memberikan nisan miliknya untuk penghormatan terakhirnya. Dan film pun berakhir. Sekian dulu video hari ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan subscribe. Tinggalkan komentar untuk saran dan kritik video. Saya Ilham, see you next time and bye-bye.